Pada kegiatan awal, saya membuka kelas melalui grup WhatsApp dan menginformasikan bahwa materi pada pertemuan kali ini adalah fungsi kuadrat. Saya mengirimkan link YouTube sebagai referensi siswa belajar dan mengirimkan link YouTube tentang penggunaan aplikasi GeoGebra. Karena pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi saya memberikan soal pada awal kegiatan untuk menstimulasi pemahaman siswa pada fungsi kuadrat. Saya memberikan waktu 15 menit untuk siswa menjawab agar nantinya penyelesaian siswa dapat digunakan sebagai bahan diskusi. Setelah 15 menit, saya mempersilahkan siswa untuk memaparkan hasil penyelesaiannya. Nah, terlihat Alia memberi jawaban namun kurang tepat. Nah, di sini Amel juga menjawab, namun hanya hasil akhirnya saja. Nah, sedangkan Wati di sini mengirimkan penyelesaian dengan langkah-langkah yang benar serta hasil akhir yang benar. Di sini saya menanyakan mengapa jawaban Alia itu salah. Nah, dan ada anak yang menanggapi, yaitu Wati. Alasannya karena C-nya itu seharusnya negatif 1, bukan 1. Jadi saya di sini menekankan bahwa kita harus menentukan A, B, C-nya terlebih dahulu, baru bisa mensubstitusikannya. Ketika nomor 2, saya menunjuk Ila untuk memaparkan hasil diskusinya, namun ternyata juga Wati mengirimkan hasil diskusinya di WhatsApp ini. Nah, ini pengerjaan dari peserta didik bernama Ila. Nah, dia bercerita kalau memang dia sudah mengerjakan namun belum digambar seperti itu ya. Nah, di sini Wati juga mengirimkan hasil gambarnya namun kurang sempurna karena terlihat titik puncaknya itu tidak tepat di negatif 1,0. Jadi saya di sini menanyakan lagi apakah jawaban dari Wati ini benar atau tidak. Jadi saya mau mengonfirmasi apakah jawaban Wati ini sudah dilihat di aplikasi GeoGebra. Apakah memang titik puncaknya itu ada di situ begitu. Tidak tepat pada di titik negatif 1,0. Nah, ini yang lain juga mulai mengirimkan jawabannya. Tidak lupa kita memberikan aplaus ya kepada peserta yang sudah mengirimkan hasil jawaban. Karena mungkin di sini juga mereka ada yang memiliki jawaban berbeda atau memiliki cara yang berbeda untuk menentukan grafik fungsinya. Nah, jadi di sini terlihat ya punya Wati yaitu tidak tepat pada titik negatif 1,0. Ini jawaban dari Umuhani. Nah, ini jawaban dari teman-teman. Nah, ini jawaban dari Umuhani
itu sudah tepat ya. Jadi titik puncaknya itu ada di titik negatif 1,0. Jadi saya memberikan applause kepada Hani juga. Nah, ternyata ini Wati mengirimkan hasilnya dia ketika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya memberikan stimulasi. Bahwa terlihat ya, ketika di GeoGebra itu titik puncaknya ada di titik negatif 1,0, tepat di titik negatif 1,0. Jadi di sini saya menginstruksikan Wati untuk mengecek kembali apakah memang jawabannya itu sama atau tidak, seperti yang di GeoGebra yang telah dia kirimkan. Nah, ini seperti punya Hani, good ya, karena dia memang tepat pada titik negatif 1,0 yang bisa terlihat pada layar. Karena indikator pencapaian kedua yaitu siswa dapat menentukan sifat grafik fungsi berdasarkan koefisien variabel x kuadratnya, di sini saya menginstruksikan siswa untuk menggambarkan bagaimana ketika x kuadratnya itu bernilai negatif. Dan ini merupakan gambar yang dikirim oleh Ila ketika diaplikasikan pada aplikasi GeoGebra. Dan ternyata ada langkah lain, yaitu Amel. Amel mengirimkan jawaban dengan mencari dengan rumus, dengan menentukan titik puncaknya. Namun sayangnya jawaban Amel kurang tepat, yaitu mensubstitusikan A-nya masih sama dengan 1. Nah, sehingga jawabannya negatif 1,8. Dan ini tidak sesuai ya dengan titik puncak yang GeoGebra yang dikirimkan oleh Ila tadi. Nah, di sini saya mau nanyakan kembali kepada Amel, apakah yakin dengan jawabannya? Dan saya menstimulasi Amel untuk mengecek kembali jawabannya, apakah betul yang disubstitusikan tepat. Lalu saya membuka pertanyaan kepada yang lain. Kira-kira letak kesalahan Amel ini di sebelah mananya? Menentukan titik puncaknya atau memang salah mensubstitusikannya? Nah, di sini Alia menjawab bahwa yang disubstitusikan seharusnya adalah negatif 1. Nah, di sini jangan lupa memberikan applause kepada Amelnya. Lalu di sini saya menanyakan kira-kira apa perbedaan yang mencolok antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, di mana persamaan yang pertama x kuadratnya bernilai positif dan yang kedua x kuadratnya bernilai negatif. Nah, di sini sebenarnya saya menunjuk Hani, tapi ternyata tidak ada respon. Jadi saya membuka pertanyaan kepada yang lain. Nah, sedangkan Alia di sini menjawabnya ketika fungsi kuadrat yang pertama itu menghadap ke atas. Nah, sedangkan fungsi kuadrat yang kedua yaitu menghadap ke bawah. Dimana yang kedua yaitu bernilai x kuadratnya bernilai negatif. Setelah siswa berdiskusi, guru memberikan kesimpulan bahwa ketika A bernilai positif atau A lebih dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas. Nah, sedangkan A bernilai negatif atau A kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke bawah. Nah, di sini saya menawarkan kepada siswa, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dapat menghubungi saya melalui WA pribadi. Selanjutnya, sebagai penutup, saya memberikan soal yang akan dikumpulkan di Google Classroom sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri dengan salam.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.